Halo semuanya. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang manajemen file dan struktur direktori pada Linux. Sebelum kita melanjut ke struktur direktori Linux, kita harus tahu dulu nih definisi dari manajemen file itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen file? Jadi manajemen file atau file system itu metode dan struktur data yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan mengorganisir file pada disk atau pada partisi. File system juga bisa diartikan sebagai partisi atau disk yang digunakan untuk menyimpan file-file dalam cara tertentu. Gitu. Nah, ada perbedaan pada struktur direktori Windows dengan struktur direktori pada Linux. Pertama kita akan cari tahu dulu nih yang Windows seperti apa sih. Jadi di Windows itu urutannya pertama itu desktop, network place, my computer, internet explorer. Nah, kita sebagai user itu adanya di my computer. Dalam my computer itu ada partisi C, partisi D, partisi E gitu. Gitu. Sedangkan kalau misalkan di struktur file explorer di Linux itu pertama urutannya yaitu root, terus ada bin, opt, boot, root, dev, sbin, etc, srv, home, temp, lib, usr, media, var, dan mount. Nah dalam usr itu juga ada banyak folder-foldernya juga dalam Linux gitu. Sekarang kita akan mencari tahu. Kita akan memahami apa sih maksudnya dari ini bin apa, terus boot apa sih definisinya. Nah, kita menuju ke Linux dulu. Oke, di part ini saya akan menjelaskan direktorinya secara langsung ya di Linux. Saya menggunakan VirtualBox sebagai mesin Linuxnya, dan saya menggunakan distro Ubuntu. Kita coba masuk dulu ke sistem operasi Linuxnya. Nah, ada dua cara kita bisa masuk melalui terminal, tekan Ctrl+Alt atau Ctrl+Shift+T, Ctrl+Alt ya benar. Nah, kita coba perbesar dulu ya. Nah, saya akan melihat direktori Linux-nya terlebih dahulu menggunakan terminal ya. Pertama kita masuk sebagai super user dulu, sudo su, terus masukkan passwordnya. Salah dong. Nah, baru kita masuk ke sistem rootnya, cd/ clear dulu biar bersih, ls untuk membuka folder. Nah, ini dia direktori Linux. Nah, sedangkan jika kita mau memeriksanya atau melihatnya melalui file explorer di Linux, kita minimize dulu ya ini. Terus ke sini, file, terus other location, komputer. Nah, di sini ini sama aja kok. Coba
Bisa lihat yang tadi ya, lama nih yang saya pakai. Nah, berat berat ini bin samanya kan boot, cd-rom, dev, dev, etc, ya, gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang biasanya sering dipakai ya, yang biasa dipakai. Jadi yang biasanya sering dipakai itu sebagai user udah pasti home lah ya. Mana home? Ini home. Ini udah pasti home, itu udah pasti dipakai. Soalnya ada data kita di sini tuh. Desktop. Itu. Kalau misalkan kita melalui terminal, bisa gini nih. cd home /ls Indra. Nah, kan? Nah, sama aja, home juga gini. Tuh. Udah pasti home. Home itu berguna sebagai tempat menyimpan data-data user. Itu. Nah, ini biasa kita lihat usernya hanya ada satu. Itulah. Usernya cuma satu. Ya saya doang emang, cuma saya user. Gitu. Selanjutnya yang biasanya dipakai itu apalagi ya? etc. Apa sih etc? etc itu tempat nyimpan konfigurasi. Ini kalau saya buka begini nih. Ini config banyak nih, LibreOffice, Group juga di sini, Genome. Kalau misalkan saya install Python, nanti konfigurasinya ada di sini nih. Banyak sih tempat nge-config lah pokoknya. Gitu. Kalau misalkan kita buka melalui terminal, sama aja kayak tadi. Ini kan masih di directory home ya. Yang ini tuh masih di directory home. Kita keluarin dulu. Keluarnya bagaimana? Ketik perintah cd titik spasi titik. Nah, dia akan keluar tuh. Baru kita ketik cd terus tadi apa namanya? etc /ls. Nah, sama aja tuh. Tuh. Kita clear dulu biar agak bersih. Kita keluarin. Gitu ya. etc ini kita balik. Terus yang biasanya dipakai ini boot. Jadi boot itu tempat nyimpen buat booting. Jadi operasi sistem ada di sini. Itu UEFI, grupnya ada di sini. UEFI itu dari BIOS kita gitu loh. BIOS kan biasa kalau misalkan buka BIOS tuh ada UEFI, terus legacy gitu kan. Itu. Nah, ini pakai UEFI. Terus kalau misalkan nempelin USB itu nanti adanya kalau misalkan nanti nempelin USB ya adanya di media. Nah, ini media. Kalau misalkan nempelin USB ada di media nih. Kan saya nggak nyolokin USB ya, jadi nggak ada. Begitu. USB terus harddisk eksternal mungkin, pokoknya yang lain-lain tuh. Terus apa lagi? Itu sih yang biasanya saya pakai tuh, cuma paling home, etc, boot, media. Tapi kita coba akan memahami file semua ya.
sekarang coba apa ya? Dev. Dev apa sih dev? Dev itu biasanya keyboard, printer, segala macam hardware, adanya dev nih. Jadi semua itu dilihatnya sebagai folder. Kalau Linux itu semua file itu dilihatnya sebagai folder sih ya, sebagai folder. Jadi nggak ada driver khususnya gitu loh, nggak ada driver khususnya gitu. Terus random banget ya, random nggak apa-apa lah. Bin itu berisi file binary aplikasi umum yang biasanya kita pakai nih. Aplikasi umum saya tuh udah install apa ya sini. Banyak G++ ada di sini. Ya gitu-gitu. Terus kalau SBIN itu berisi aplikasi khusus yang hanya bisa digunakan oleh kita gitu dengan akses root. Ini kan bin, ini SBIN nih. Mana SBIN? Nah, ini SBIN nih. Kita bisa mengakses ini dengan menggunakan super user. Ini kan udah masuk super user nih saya nih. Nah, kita ketik aja cd sbin /ls sudo sini gitu. Terus clear dulu RC. Tuh. Terus temp ada nih tempe ya. Temp itu folder yang biasanya itu digunakan oleh semua aplikasi yang memerlukan ruang. Saya gue belum paham sih ini, tapi kita coba paham ya lah ya. Terus USR ini isinya file aplikasi Linux yang biasanya kita install. Sebagian besar cuma sini nih. Nah ini. Jadi nanti bin juga masuk ke sini. Sbin juga ada di sini. Kalau misalkan install lewat sudo nanti kan sbin dimasuknya ke sbin. Nah, di sbin itu masukin ke USR gitu loh. Ini C++ banyak sih ya. Terus apa lagi nih? Udah sih biasanya itu doang yang biasa saya pakai. Selebihnya mungkin banyak sih sebenarnya. Cuma gitu mungkin ya.